Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami, dan kami menemukan satu judul, yaitu pemberdayaan perempuan terhadap usaha batik tulis. Ya, sebelum kami akan mempresentasikan materi kami, perkenalkan, nama saya Nurul Matahari dan rekan saya. Saya Yuni Tahu. Ya, selanjutnya kami akan mempresentasikan materi kami. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Husein, saya dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan makalah yaitu pemberdayaan perempuan melalui usaha batik. Melalui usaha batik tulis, sebuah pengalaman dari pelaksanaan program IMTEP masyarakat. Di sini pengertian pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses kesadaran pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar, yaitu kekuasaan dan pengawasan, pembuatan keputusan yang lebih besar, dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Pemberdayaan perempuan merupakan suatu proses untuk mewujudkan kesejahteraan, peran, akses, dan kontrol perempuan maupun laki-laki di semua bidang pembangunan. Program-program pemberdayaan perempuan merupakan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat selama ini, merupakan upaya untuk senantiasa menyebutkan bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan menurut komitmen pemberdayaan perempuan merupakan secara efektif mengurangi kemiskinan, penyakit, dan kelaparan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu pengertian iptek bagi masyarakat. Pengertian iptek bagi masyarakat adalah salah satu program pengabdian kepada masyarakat yang difokuskan pada penerapan hasil-hasil iptek perguruan tinggi dalam meningkatkan keterampilan dan pemahaman iptek pada masyarakat. Program ini dilaksanakan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dan mengkaji iptek yang dihasilkan perguruan tinggi. Halayak sasarannya adalah masyarakat. Sasarannya adalah masyarakat luas, baik perorangan, kelompok, komunitas, maupun lembaga di perkotaan atau pedesaan. Ya, selanjutnya yaitu komunikasi dan program pemberdayaan masyarakat. Komunikasi dijadikan sebagai salah satu sumber daya yang mampu membuat terjadinya perubahan sosial sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pesan program maupun produk yang ditawarkan. Sehingga kedudukan komunikasi harus sejajar dengan sumber daya pembangunan lainnya. Usaha-usaha peduli masyarakat sekitar makin dirasakan oleh perusahaan-perusahaan besar, baik milik pemerintah maupun swasta. Melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR, yaitu suatu program yang dibentuk untuk memberikan perhatian kepada masyarakat sekitar agar bisa ikut serta merasakan manfaat terhadap kehadiran industri di wilayahnya. Metode yang dimaksud adalah bagaimana mekanisme teknis dan pengembangan strategi sosial dan ekonomi dalam upaya meningkatkan manajemen usaha.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi bagian 4, yaitu tentang rangkaian program iptek bagi masyarakat batik tulis dalam kegiatan pemberdayaan perempuan. Dalam meningkatkan kegiatan pemberdayaan perempuan, penulis melakukan beberapa tahapan yang terdiri dari pertama, pemetaan masalah kelompok. Kelompok dalam hal ini ibu-ibu pembatik menghadapi beberapa persoalan dalam menjalankan usahanya. Adapun kelompok ibu-ibu pembatik yang selanjutnya akan ditulis dengan nama sebutan mitra, tim pelaksana kegiatan pendampingan masyarakat bersama dengan mitra telah menyepakati persoalan prioritas untuk dapat diselesaikan dalam program IBM ini, yakni pada persoalan produksi atau bahan baku, kualitas produk, peralatan produk, teknologi, dan manajemen usaha pemasaran dan SDM. Yang kedua, solusi yang ditawarkan. Setelah dilakukan pemetaan persoalan yang dihadapi kelompok ibu-ibu pembatik, maka tahapan selanjutnya adalah mengelompokkan solusi sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh mitra. Solusi ini sekaligus menjadi luaran pada kegiatan IBM yang dilakukan. Jenis luaran yang akan dihasilkan sesuai dengan rencana program ini adalah produk dan metode. Produk yang dimaksud adalah kerajinan batik tulis. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan IBM. Membatik berarti membuat satu goresan titik dan terus mengulangnya di dalam sebuah bidang yang luas hingga menjadi suatu corak atau motif. Adapun proses produksi batik yang telah dilakukan dalam kegiatan IBM ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, gira. Gira yaitu kain yang masih berbentuk gulungan yang dipotong berdasarkan kebutuhan dalam standar ukuran, fungsi, kemudian diunggah, yaitu mencuci kain untuk mendapatkan kerapatan, benang, dan penyerapan warna yang maksimal. Yang kedua yaitu nyorek. Menggambar kerangka desain untuk mewujudkan corak batik yang secara keseluruhan pada lembaran kain. Menurut unsurnya, corak batik dibagi menjadi dua bagian, omanen utama dan ornamen pengisi bidang. Yang ketiga, glowong merupakan proses pertama pelekatan malam pada kerangka atau corak ornamen utama. Yang selanjutnya, ngisen merupakan proses kedua pendekatan malam dengan membuat corak garis atau titik dalam ornamen utama. Selanjutnya, nyolet atau nyedup, proses merendam kain dalam larutan zat pewarna secara berulang-ulang sehingga mendapatkan komposisi warna yang kita kehendaki, atau bisa juga dengan proses melakukan larutan warna pada kain untuk bisa mendapatkan warna yang lebih beragam. Selanjutnya, bibiromi yaitu meletakkan malam untuk mengembalikan motif, mempertahankan warna serta mendapatkan gradasi warna di tahap akhir perwarnaan. Selanjutnya, ngelorot yaitu menghilangkan malam secara keseluruhan pada akhir proses produksi dengan cara merebus kain dalam larutan air panas. Tujuannya menghilangkan lapisan lilin sehingga motif yang telah digambar sebelumnya terlihat jelas. Yang proses yang terakhir yaitu proses terakhir adalah mencuci kain batik tersebut dan
kemudian mengeringkan dengan menjemurnya sebelum dapat digunakan dan dipakai. Poin yang terakhir yaitu hasil kegiatan IBM. Lebih jauh dari kegiatan IBM juga mendapat liputan dari media massa. Liputan ini juga menjadi sarana publikasi bagi kelompok batik. Pada tanggal 4 November 2016, kegiatan kelompok batik Cantik Merapi dan Sehat Merapi diliput oleh salah satu media cetak lokal yaitu Yogyakarta, Jawa Tengah, yaitu Harian Jogja. Kegiatan produksi ibu-ibu saat membatik dan juga semangat mereka dalam mengembangkan industri batik tulis lereng Merapi dimuat dalam artikel utama halaman depan dengan judul dulu pencari rumput, kini jadi pembatik andal. Publikasi melalui media cetak ini tentunya menambah semangat kelompok untuk terus memproduksi dan meningkatkan kreativitas. Selain itu juga sebagai media pemasaran dan pengenalan produk kepada masyarakat. Baik, itulah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.